Sebelum tonton videonya, jangan lupa beli mie ayam rica-rica Pak Sis Yogyakarta di Jalan Soragan, Mirota Godean, Jogja ke Selatan. Untuk info buka dan liburnya, bisa simpan nomor Pak Sis di 0878 382 99004. Link alamatnya bisa cek di deskripsi video ini. Ayo segera coba mie ayam rica-rica Pak Sis Yogyakarta. Waktu itu, gerimis turun pelan di depan warung mie ayam rica-rica Pak SIS. Seorang ibu duduk sendiri, menatap mangkuk kosong sambil cerita panjang. Siapa sangka, ada rahasia besar yang ia pendam bertahun-tahun, dan semua tumpah di warung itu. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel mie ayam rica-rica Pak SIS yang penuh kisah nyata, penuh rasa dan pelajaran hidup. Di sini, kita bukan cuma makan, tapi juga mendengar kisah-kisah luar biasa dari orang-orang biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like dulu videonya, komen kalau kalian pernah mengalami hal serupa, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Dan, seperti biasa, yuk kita sama-sama tuliskan doa terbaik untuk semua ibu hebat di dunia ini, termasuk tokoh kita hari ini, di kolom komentar. Doa dari kalian itu sangat berarti. Siang itu, suasana di warung mie ayam rica-rica Pak SIS berbeda dari biasanya. Langit mendung sejak pagi, dan hujan gerimis mulai turun perlahan. Tik-tik air hujan jatuh di atap seng menimbulkan bunyi ritmis yang menenangkan, tapi juga menyiratkan kesendirian. Warung kecil itu berada di pojok pasar lama, hanya cukup menampung 4 meja kayu dan bangku panjang yang mulai aus dimakan waktu. Bau mie ayam yang gurih dan pedas khas rica-rica tetap menggoda, meski udara dingin membuat pelanggan enggan keluar rumah. Pak SIS, pria setengah baya dengan senyum tulus yang hampir selalu hadir, berdiri di balik gerobaknya yang mengepul. Ia menyeka uap dari kacanya sambil bersiul pelan lagu dangdut tahun 90-an. Warungnya memang tidak pernah mewah, tapi selalu punya tempat di hati pelanggan setianya. Salah satunya adalah seorang ibu yang siang itu datang perlahan, dengan mantel tipis warna krem yang sudah agak kusam, dan payung kecil berwarna biru muda. Langkahnya pelan, seolah berat sekali kaki itu melangkah. Ia menatap ke dalam warung sebentar, memastikan ada tempat kosong. Setelah melihat bangku panjang di pojok belum terisi, ia masuk tanpa suara. Ia tersenyum tipis ke arah Pak SIS. Mie ayam rica 1, Pak, katanya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan di luar. Tapi Pak SIS tahu betul siapa dia. Ibu itu adalah pelanggan lama, yang biasanya datang hanya sebulan sekali. Tapi hari itu, ia datang di luar jadwal biasanya. Setelah memesan, ibu itu duduk dan memeluk tasnya erat-erat. Bukan karena kedinginan, tapi seperti orang yang sedang menjaga sesuatu yang berharga, atau justru sedang menahan sesuatu agar tak runtuh. Matanya tidak fokus. Tatapannya kosong menembus kaca jendela yang mulai berembun. Di luar sana, orang-orang berlarian memakai jas hujan dan payung, tapi di dalam warung itu, waktu seolah berjalan lambat. Ibu itu hanya diam, tak membuka ponsel, tak menatap sekitar. Hanya termenung. Aku, yang saat itu duduk 2 bangku dari tempatnya, memperhatikannya tanpa sengaja. Jujur saja, bukan niat menguping atau sok akrab, tapi ekspresinya seperti ada cerita yang ingin diceritakan. Maka saat aku bertanya pelan, "Ibu lagi nunggu siapa?" Aku tak menyangka pertanyaan sederhana itu akan membuka pintu curhat yang begitu panjang dan dalam. Awalnya, ia hanya menoleh pelan, seperti tidak yakin harus menjawab atau tidak. Tapi kemudian, ia menarik napas panjang. "Nggak nunggu siapa-siapa, Mas," jawabnya pelan. Lalu, dengan suara yang sama lirihnya, ia menambahkan, "Cuma pengen makan sambil tenangin hati." Dan dari sana, semuanya mengalir. Ibu itu mulai bercerita, bukan karena aku maksa, tapi karena sepertinya hatinya sudah terlalu penuh untuk disimpan sendiri. "Saya punya anak, Mas, satu-satunya. Laki-laki," katanya sambil menatap keluar. "Dulu waktu kecil, dia anak yang luar biasa. Pintar, sopan, rajin bantu saya. Kalau saya capek, dia yang urut kaki saya. Kalau saya sedih, dia nyanyi kecil buat hibur saya." Aku mendengarkan tanpa menyela. Suaranya penuh kerinduan. Waktu dia keterima kuliah di luar kota, saya bangga sekali. Saya rela jual cincin kawin saya. Jual motor tua bapaknya yang udah almarhum.
Semua supaya dia bisa tinggal di kos yang layak, makan yang cukup, dan belajar tanpa mikirin uang. Nada suaranya berubah pelan. Ada luka yang mulai terbuka. Awal-awal, dia masih sering telepon. Tiap malam, cerita dosennya lucu lah, teman-temannya aneh lah. Pokoknya saya ngerasa, saya masih jadi bagian hidupnya. Tapi lama-lama hilang. 1 minggu nggak ngabarin, saya masih maklum. Tapi bulan, baru ngabarin cuma buat minta uang, hati saya kayak dicabut-cabut rasanya. Tangannya mengusap matanya sebentar, seolah ingin menyeka air mata yang belum jatuh. Saya nggak marah, Mas, saya cuma bingung. Salah saya di mana? Apa saya terlalu manjain? Apa saya kurang tegas? Nada suaranya penuh penyesalan yang dalam. Ia mulai bercerita tentang hari ketika ia memutuskan untuk pergi diam-diam ke kota tempat anaknya kuliah. Saya nggak bilang siapa-siapa. Naik bus pagi, bawa bekal nasi bungkus dan uang pas-pasan. Saya cuma pengen lihat dia. Mas, pengen peluk dia. Suaranya bergetar. Tapi yang saya temukan, bukan anak saya yang dulu. Di depan kosannya, saya lihat dia keluar sama seorang perempuan. Pegangan tangan. Mereka mesra. Jalan sambil ketawa-ketawa. Ia berhenti sejenak, menatap sendok plastik di mejanya. Saya kira pacarnya, ternyata bukan. Nggak pakai lama, mereka masuk lagi ke kos. Dan saya tahu dari pemilik kos, mereka udah tinggal bareng hampir setahun. Tangannya mulai gemetar. Saya berdiri di situ. Kayak batu. Mau marah nggak bisa. Mau nangis malu. Aku tercekat mendengarnya. Tapi ibu itu tetap tenang dalam tutur katanya, seolah sudah berulang kali memutar ulang kejadian itu di kepalanya. Saya nggak bilang apa-apa ke dia. Saya cuma ninggalin bingkisan kecil, makanan kesukaannya, dan saya pulang naik bus malam. Sendiri. Kalimat itu seperti menusuk. Perasaan terbuang, campur dengan cinta seorang ibu yang masih terlalu besar untuk disimpan. Saya tahu anak saya masih baik, saya tahu. Tapi saya nggak tahu gimana caranya masuk lagi ke hidup dia. Ia memeluk tasnya lebih erat. Saya cuma bisa berdoa tiap malam. Minta Allah jagain dia. Biar dia nggak makin jauh. Biar dia ketemu jalan pulang. Suaranya mulai berat. Tapi tetap tenang. Saya nggak mau kehilangan dia. Tapi saya juga takut dia makin membenci saya kalau saya campuri hidupnya. Aku menahan napas. Dalam hatiku, aku ingin bilang banyak hal. Tapi mulutku keluh. Di tengah suara hujan dan bau mie yang mulai siap disajikan, perasaan kami entah bagaimana terhubung. Ibu itu melanjutkan, hari ini saya ke sini, karena anak saya dulu suka banget mie ayam rica-rica Pak SIS. Kalau ulang tahun, saya beliin bungkus buat dibawa pulang. Kalau dia dapat nilai bagus, saya traktir di sini. Senyum samar terbentuk di wajahnya. Makan ini, bikin saya ngerasa kayak, dia masih dekat. Lalu tiba-tiba, pintu warung terbuka. Seorang pemuda masuk dengan jaket basah, wajahnya gugup. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, dan matanya menangkap ibu itu. Bu, maaf aku telat. Aku menoleh cepat. Ibu itu tampak kaget. Matanya membesar. Kamu kok bisa? Anak itu duduk di sebelahnya. Aku ke kos tadi. Bu kos bilang ibu sering ke sini. Aku baca tulisan ibu di bungkus makanan waktu itu. Aku nyari tempat ini dari kemarin. Dan di sana, air mata itu akhirnya jatuh. Bukan lagi dari luka, tapi dari harapan yang kembali hidup. Di tengah gerimis dan semangkuk mie rica-rica, seorang anak menemukan jalan pulang. Dan seorang ibu, akhirnya tidak lagi makan sendirian.